Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pemadi dengan NIM 0450022282, program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ UT Palembang. Hari ini saya akan melakukan praktik kedua tentang manajemen yang akan dibahas, yaitu menganalisis dan mitigasi resiko, eksternalitas, serta strategis pada usaha penggilingan bakso milik Ibu Sukismi. Mungkin nanti akan dilakukan beberapa pertanyaan wawancara terkait usaha yang dijalankan. Saat ini saya sudah berada di sebuah usaha milik Ibu Sukismi, penggilingan bakso Rido, yang nanti akan saya lakukan beberapa observasi dan pertanyaan wawancara terkait bagaimana mengatasi sebuah resiko dari eksternal maupun strategi yang dilakukan pada sebuah usaha. Saat ini saya sudah berada bersama Ibu Sukismi yang langsung saya lakukan wawancara. Permisi Ibu, saya izin melakukan beberapa wawancara terkait dalam menganalisis dan mitigasi risiko, eksternalitas, serta strategis untuk pelaporan saya nantinya. Apakah selama menjalankan usaha pernah mengalami kenaikan harga bahan baku, terutama ayam? Sering. Menurut Ibu, apa yang biasanya menyebabkan bahan baku mengalami kenaikan? Biasanya kalau bahan baku mengalami kenaikan kayak ayam, biasanya stok ayam sedikit jadi ayam relatif naik. Kalau kenaikan ayam itu biasanya ada nggak dari akibat apa gitu, pakan atau apa Mungkin. gitu, pasar, harga pasar atau bagaimana? Mungkin lah, mungkin. Dampaknya apa dari kenaikan harga bahan baku pada kegiatan usaha? Kalau bahan baku naik, kita galak gilingan naik itu pelanggan agak sepi. Apakah jumlah pelanggan atau order pada usaha ini selalu stabil atau terkadang mengalami perubahan? Ya, perubahan kadang naik turun, apalagi kalau bahan baku naik ya sepi, cenderung sepi. Ada tidak faktor yang mempengaruhi dari naik turunnya jumlah pelanggan? Faktor yang mempengaruhi? Biasanya sih ya itu kalau sering bahan baku naik ya agak sepi, kan yang dari masyarakat itu nggak ada yang giling, paling yang jualan aja yang giling. Di pelanggan tetap gitu ya, untuk menjalankan usaha juga. Ada nggak usaha sejenis di sekitar lokasi mempengaruhi usaha yang dijalankan? Ya nggak ada, kalau di desa ini cuma saya sendiri. Kalau di desa ini, kalau di satu kecamatan Ada. berarti potensi usaha sejenis itu berarti ada ya Bu ya? Bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi dari usaha yang dijalankan? Ya lumayan membantu keuangan keluarga. Nah, tidak mengalami kendala dalam memperoleh bahan baku untuk kebutuhan produksi? Kendala ya itu kalau bahan bakunya naik, kita cenderung agak susah sih beli itu bahan bakunya. Kayak ayam tuh kadang agak susah, kalau kan lebih mahal tuh. Kalau untuk stok bahan baku misalnya Bu, besok mau giling bahan baku hari ini sudah terlihat sedikit, untuk besok apakah cukup atau tidak, itu bagaimana mengatasinya? Ya kita beli hari ini untuk besok taruh di freezer. Apakah usaha sudah menggunakan media sosial untuk melakukan sebuah promosi? Di WA, WhatsApp, ya melalui HP lah, tapi tidak ini kayak nggak kayak IG gitu, TikTok atau Facebook gitu ya, tapi lebih dominan dari mulut ke mulut. Bagaimana sistem pelayanan dan antrian pelanggan yang diterapkan pada usaha saat ini? Belum ada sih ini, mereka cuma ya yang datang duluan dilayani duluan kayak itu. Dari siapa dulu yang datang itu yang dilayani gitu lah ya. Apakah pernah mendapat keluhan atau masukan begitu dari pelanggan terkait pelayanannya usaha ini? Kalau
apa ya, kita lebih sharing sih, makanya kalau pelanggan ada masukan kita tampung, ya lebih ke kita lebih sharing dengan pelanggan. Berarti selalu menerima Saran masukan dari ya, pelanggan, ya, meskipun itu dari berbagai aspek manapun, maupun pelayanan ya. ataupun produk Ya. yang dihasilkan ya. Apa cara ibu dalam menentukan harga produk ketika terjadi kenaikan bahan baku? Kalau bahan baku naiknya terus naik, kita ikut naik. Tapi kalau cuma naik turun, ya kita paling stabilkan aja. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas produk agar pelanggan tetap loyal? Ya itu kita lebih ke sharing lah ke pelanggan tuh. Maunya pelanggan kita layani semaksimal mungkin, maunya pelanggan kita ini. Berarti sesuai kebutuhan pelanggan lah, Ya. Bagaimana kita ngikut aja gitu. Selain itu Bu, dalam sikap kepada pelanggan bagaimana? Kita harus lebih ramah dengan pelanggan. Pelanggan adalah raja. Lalu langkah apa yang dilakukan ketika harga bahan baku mengalami kenaikan? Apa seperti yang Ibu katakan tadi atau bagaimana? Ya. Kita lebih ke ini, stabilkan bahan. Kalau naik terus ya ikut naik itu aja. Berarti ketika harga bahan baku mengalami kenaikan berlangsung lama, baru kita akan melakukan naik ya. Apakah usaha selalu melakukan pencatatan keuangan untuk memantau kondisi usaha? Apakah usaha menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan mendadak seperti kerusakan mesin atau biaya operasional lainnya? Itu harus itu. Menurut Ibu, strategi apa yang paling penting agar usaha tetap dapat berjalan dengan baik di tengah berbagai resiko usaha? Ya, kita lebih mengutamakan kepentingan pelanggan ya, makanya kita lebih ke sharing dengan pelanggan. Menerima saran apa tuh, saran-saran dari pelanggan kita ambil masukannya. Lalu gimana nih Bu kalau misalnya ada resiko terjadinya kerusakan pada mesin? Sikap apa yang dilakukan Ibu untuk menghadapinya? Misal masih banyak nih pelanggan di luar tapi kondisi mesin rusak, itu bagaimana? Ya kita bilang dengan pelanggan lah, kita pending, atau kalau mau besok ya nggak apa-apa, kita kerjain besok semaksimal ya, kita benerin dulu mesin. Kalau bisa dipending ya dipending. Berarti dalam melakukan perawatan mesin itu memang harus ya Bu ya, penting ya. Berarti sikap yang diambil oleh Ibu itu harus cepat tanggap ya. Ketika terjadi kerusakan mesin. Mungkin hanya itu saja dulu ya Bu ya. Nanti kita bicarakan lagi. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Ibu.